Namun, demi anak dalam perut Arsy, kakek Arifin menenangkan diri dan mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke rumah. Saat asisten Rian masuk melalui jalan masuk rumah keluarga Geraldine, Arsy terlihat berlutut di tanah yang basah kuyup oleh air hujan. Asisten Rian, cepatlah, kakek Arifin segera memberi isyarat agar asistennya membawakan payung untuk Arsy. Asisten Rian sepertinya sudah meramalkan kejadian ini saat dia bergegas dan menutupi Arsy dengan payung. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyiksa tubuhmu seperti ini? Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap seperti seorang ibu. Kakek Arifin membantu Arsy turun dari lantai. Ikuti aku ke dalam rumah. Kakek, dalam hatimu, apakah aku tidak pernah sebanding dengan Alexa? Wajah Arsy pucat saat dia bertanya. Meskipun dia sedang berakting, dia sebenarnya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Pulanglah bersamaku dulu, kakek Arifin menyeretnya ke dalam rumah, sebelum dia menginstruksikan para pelayan untuk membantunya membereskan. Tuan, saya khawatir masalahnya belum selesai, kata asisten Rian sambil melihat Arsy pergi. Tentu saja aku tahu ini belum berakhir, desah kakek Arifin sambil meletakkan tongkatnya. Tapi, aku juga mengerti mengapa Alexa melakukan apa yang dia lakukan. Perusahaan Geraldine sudah lama membutuhkan pembersihan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Selain menghiburnya, apalagi yang bisa kulakukan? Kata kakek Arifin sebelum dia pergi ke kamar tidurnya. Setelah berganti pakaian yang nyaman, dia berjalan mendekat dan memasuki kamar Arsy. Namun, Arsy berdiri berbahaya di tepi balkon. Nona Arsy, kemarilah. Apa yang kamu coba lakukan? Kakek, aku sekarang sudah bercerai dan tidak punya keluarga. Terlebih lagi, ketika aku masuk ke kantor, aku diusir. Apa alasanku harus terus hidup? Aku sudah diusir oleh saudara perempuanku sendiri. Tidak bisakah dia menunjukkan belas kasihan berdasarkan fakta bahwa kita berhubungan? Kakek Arifin mencibir ke dalam. Bukan berarti Arsy menunjukkan belas kasihan ketika dia bersekongkol melawan Alexa. Katakan padaku, lalu apa yang kamu inginkan? Kakek Arifin tidak ingin berputar-putar dengannya. Bagaimanapun, dia pasti akan berada dalam situasi yang sulit pada akhirnya. Saya ingin membagi aset keluarga saya. Saya ingin bagian saya, dan semua yang pantas saya dapatkan dari kerja keras selama bertahun-tahun. Dia ingin pergi bersama sebagian dari keluarga Geraldine sekarang. Sepertinya, dia bermimpi untuk membuka cabang dan memulai perusahaannya sendiri. Kemarilah sekarang. Mari kita ngobrol. Kakek Arifin mengambil kesempatan itu untuk meraih tangan Arsy dan menariknya ke tempat aman. Aku tahu kamu pasti berpikir bahwa Alexa bertindak terlalu kejam. Tapi katakan padaku Arsy, bukankah menurutmu kamu juga telah melakukan sesuatu yang tidak adil pada Alexa? Secara logika, dia tidak akan pernah bertindak sejauh ini. Kebohongan sudah tertanam dalam gen Arsy. Bagaimana mungkin dia mengatakan yang sebenarnya? Kakek, meskipun Alexa dan aku telah berselisih selama bertahun-tahun, aku bukan tipe orang yang suka bersekongkol melawan orang lain di belakang mereka. Bagaimana kalau begini, kita bicarakan setelah produk launch selesai ya, kakek Arifin menghibur. Sementara itu, kamu harus menanggungnya. Kakek, bukannya aku mencoba meminta terlalu banyak, tapi keluarga Geraldine tidak lagi punya tempat untukku. Aku mengerti. Cepat istirahat. Jangan lupa, kamu masih bagian dari keluarga Geraldine, jadi kamu juga perlu menghadiri peluncuran produk. Kakek, apakah aku benar-benar masih menjadi bagian dari keluarga Geraldine? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Arsy kembali ke tempat tidurnya dan menutupi dirinya dengan selimut. Sementara kakek Arifin berpikir dalam hati, mereka hanya menganggap anak itu sebagai bagian dari keluarga Geraldine. Saat ini,
Satu-satunya alat tawar-menawar yang dimiliki Arsy adalah sahamnya dan anaknya. Dia telah didorong ke jalan buntu oleh Alexa. Larut malam, tidak jauh dari rumah keluarga Geraldine, Arsy menaiki mobil hitam yang agak tersembunyi. Ada kamera di mana-mana. Apa yang akan kamu lakukan jika kami tertangkap? Bagaimana tanggapan kakek Arifin terhadapmu? Brandon bertanya sambil menghisap rokoknya. Dia tampak memperlakukanku dengan baik. Namun, kenyataannya, dia jelas berpihak pada Alexa. Arsy berubah dari seseorang yang tidak pernah mengaku kalah menjadi genangan air mata. Kamu sudah sampai pada titik ini. Apa gunanya menangis sekarang? Brandon bertanya. Saya tidak bisa memikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan. Bagaimana mungkin kamu tidak memikirkan apapun? Kamu masih memiliki bagianmu dan anakmu. Tampaknya lelaki tua itu masih berhati-hati jika menyangkut anakmu. Terus kenapa? Alexa telah memaksaku menemui jalan buntu, dan aku tidak punya tempat tujuan. Brandon tiba-tiba berbalik dan memandang Arsy. Melalui lensa tipis kacamatanya, matanya yang seperti berlian berkilauan dengan rasa dingin yang sedingin es. Perbedaan terbesar antara kamu dan Alexa adalah, Alexa suka bertindak lemah sambil menyembunyikan kemampuan aslinya. Dia selalu menganalisis sekelilingnya dengan tenang, sebelum dia menentukan waktu yang tepat untuk menyerang dan berhasil dalam satu tembakan. Kamu, sebaliknya, kamu tidak bisa menahan perasaanmu yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Arsy, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha keras untuk menjadi lebih baik daripada Alexa, tetapi tidak pernah sekalipun dia berhasil. Pada saat ini, Brandon tiba-tiba terdiam saat dia mengeluarkan sebatang rokok lagi dari sakunya dan menyalakannya. Sedikit cahaya merah tua sangat mencolok dan menakutkan di kegelapan. Jadi, kamu tidak punya ide lain saat ini? Jaga anakmu dan tunggu dengan sabar waktu yang tepat. Aku akan mengajarimu beberapa hal selama ini. Alexa terus berubah. Tidak ada alasan bagimu untuk tetap berada di tempat yang sama. Kamu juga menghadiri peluncuran produk tahunan perusahaan Geraldine, kan? Jangan biarkan Alexa meremehkanmu lagi. Untuk mengurangi keterpaparannya di depan publik, Alexa sebenarnya tidak berniat menghadiri peluncuran produk. Tapi, memikirkan tentang Arsy yang membuat onar, dia memutuskan dia mungkin masih muncul di antara para tamu tanpa ada yang mengetahuinya. Kali ini, Arsy bertahan cukup lama tanpa menggunakan anaknya sebagai alat tawar-menawar. Sepertinya, dia belum mencapai batas kemampuannya. Tapi, tiba-tiba pemikiran tentang apa yang dikatakan Kenzie sebelumnya, tiba-tiba muncul di benak Alexa. Kenzie pernah berkata bahwa, dia ingin melihat Arsy dipisahkan dari anaknya dan ekspresi wajahnya. Jadi, saat ini, dia juga ingin melihat ekspresinya. Baru-baru ini, aku tidak perlu meneleponmu untuk mengetahui apa yang sedang kamu lakukan. Tolong, apakah kamu mencoba untuk dikenal oleh semua orang? Jarang sekali Natalie mengunjungi Alexa di Hyatt Regency. Dan seperti yang dia katakan, kapanpun dia ingin mengetahui sesuatu tentang Alexa, itu semudah membuka koran. Alexa tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk mengambil alih perusahaan Geraldine dan tidak lagi bertindak? Tentu saja tidak, kata Alexa dengan maksud yang lebih dalam. Natalie berhenti sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, aku dengar kamu telah mengusir Arsy dari perusahaan Geraldine. Ya, inilah seluruh motif mengapa saya bergabung dengan perusahaan ini. Wah, perut hitam sekali. Kamu hampir menjadi seorang ibu, tidak bisakah kamu menggunakan cara yang lebih lembut? Dengan disebutkannya menjadi seorang ibu, Alexa tanpa sadar menatap perut Natalie. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa hati Natalie sakit setiap kali dia melihatnya. Aku baik-baik saja,
Kamu tidak perlu khawatir. Natalie memahami apa yang dipikirkan Alexa sambil mengangkat bahunya. Selama Gilang ada di sisiku, maka aku punya kekuatan untuk melanjutkan. Kalian berdua masih muda. Alexa, kamu tidak akan mengerti. Natalie tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Bukannya orang tua Gilang tidak memperlakukanku dengan baik. Faktanya, mereka memperlakukanku terlalu baik. Dengan begitu banyak perhatian yang tertuju padaku, mau tak mau aku merasa tertekan. Apakah Gilang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan? Alexa tiba-tiba bertanya. Iya, benar dan dokter bilang dia baik-baik saja. Kalau begitu, itu berarti waktumu belum tiba. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.